ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati Bapak M. Martuji dari Isra Kuala Lumpur Malaysia, yang kami hormati pimpinan dan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi, dan yang berbahagia para mahasiswa, khususnya yang mengikuti kuliah tamu internasional. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita sekalian insya Allah bisa mendapatkan dan melaksanakan kuliah tamu yang sifatnya internasional. Di sini bisa dikatakan kebetulan, ya, bisa dikatakan by design kita rencanakan. Memang Mas Mahdubi ini, saya manggilnya Mas, beliaunya adalah orang atau asli dari Madura, tapi kalibernya memang sudah internasional, khususnya Islamic Finance. Ya. Hampir semua benua, khususnya negara-negara Muslim, pernah dikunjunginya dalam rangka untuk conference maupun guest lecture. Dia termasuk peneliti utama dari ISRA. Ya. ISRA ini merupakan lembaga penelitian dari BNM, Bank Negara Malaysia. Kalau di Indonesia, ya Bank Indonesia. Ya, semoga saja meskipun di sana sangat terasa, ya, tetap selesai studinya akan kembali. Ya. Seperti kalau mau kembali ke Universitas Muhammadiyah, beliau mendapatkan amanah di satu tempat yang setidaknya katanya 1 atau 2 tahun. Ya. Ke asalnya di pondok pesantren tempat dia mengalami hidup dan berkehidupan. Jadi beruntung sekali. Dan kuliah tahun ini beliau bisa dalam berbagai bahasa sesuai permintaan Anda. Mau bahasa Indonesia semi Melayu, oke. Kalau ngobrol-ngobrol sudah sangat Melayu sekali. Ya, orang awak, ya. Mau bahasa Inggris, ya, oke. Bahasa Arab, ya, beliaunya tulisannya bahasa Inggris dan bahasa Arab, atau bahasa Madura. Ya, asli Pamekasan, berkeluarga, beristri orang Batalan. Beliau sekarang lagi mencarikan langsung adik ipar untuk adiknya. Untuk adiknya, ya, yang sedang S2. Nanti mau saya ajak ke Purwojoyo aja. Dan alhamdulillah, ya, apa yang dibawakan nanti bisa memberikan tambahan ilmu dan wawasan kita, khususnya terkait dengan Islamic Finance. Kebetulan di sini juga hadir dosen-dosen kami yang tertarik atau menekuni tentang Islamic Finance maupun Islamic Accounting. Jadi kami sangat berbahagia dengan kedatangan beliau. Dan agar kegiatan atau kuliah tahun ini bisa berjalan lancar, memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi International Guest Lecture saya buka. Kami mohon maaf bila ada hidayah.
Ismail. Yang terhormat Bapak Dekan, rekan-rekan dosen dan mahasiswa, dan juga Bapak pembicara. Pada hari ini kita akan mengikuti kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mahbubi Ali. Sebelum kuliah tamu kita mulai, saya akan menyampaikan riwayat singkat dari beliau. Sebagaimana sudah disebutkan oleh Pak Dekan tadi, Bapak Muhammad Mahbubi Ali lahir di Pamekasan tahun 83, jadi masih sangat muda. Kemudian beliau sempat mondok di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Setelah itu melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taskia. Salah satu tokoh yang terkenal di sana adalah Bapak Syafi'i Antonio, salah seorang yang mencetuskan ide ekonomi Islam di Indonesia. Setelah itu beliau melanjutkan S2 ke Malaysia di INSEAD, International Center for Education in Islamic Finance. Kemudian mendapat gelar Chartered Islamic Finance Profesional. Nah, INSEAD ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dekan, merupakan institusi pendidikan yang digagas atau diawali oleh Bank Sentral Malaysia seperti Bank Indonesia pada tahun 85 kalau nggak salah ya, didirikan. Dari sini kelihatan bagaimana pemerintah Malaysia sangat serius terhadap perkembangan ekonomi Islam, sehingga bank sentralnya pun memulai berdirinya lembaga yang khusus berfokus pada ekonomi Islam. Kemudian beliau saat ini sedang menyelesaikan S3 pada International Islamic University juga di Malaysia, dan sehari-hari bekerja pada ISRA, International Sharia Research Academy for Islamic Finance. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan beliau mengenai perkembangan Islamic Finance, di mana saat ini menjadi salah satu incaran bagi penyelesaian problem ekonomi di dunia. Salah satu permasalahan perekonomian di dunia adalah ketidakstabilan sistem keuangan konvensional, di mana ini berujung kepada munculnya banyak krisis ekonomi. Dulu krisis ekonomi siklusnya mungkin 20 tahun sekali, 10 tahun sekali, tapi sekarang 2 tahun sekali terjadi krisis ekonomi dunia. Dan saat ini sudah ada semacam video bahwa krisis ekonomi tidak bisa dipecahkan, yang bisa hanya berpindah tempat dari Asia Tenggara ke Amerika, ke Eropa, dari Portugal ke Irlandia, ke Yunani, dan seterusnya. Jadi hanya berpindah tempat, memindah masalah. Nah, salah satu kelebihan dari Islamic Finance adalah stabilitasnya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang sangat berharga dari Bapak Mahbub Ali. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Mahbub memulai pemaparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Bapak Prof. Nizar. Saya nggak hafal nama lengkapnya, biasa saya panggil Prof. Nizar. Bapak Dr. Tarjo, semua sivitas akademika di Universitas Trunojoyo, Bapak Moderator, teman-teman mahasiswa, adik-adik saya semuanya, seperjuangan, setempat kelahiran Rahmatul Sejadian Seperti Kau dan Ini
Ini namanya international guest lecture. Saya melihat kalau internasional mestinya bukan bahasa nasional, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya buat slide berbahasa Inggris karena itu bukan bahasa nasional kita. Maka sebenarnya ada dua pilihan di sini untuk bisa mencapai tujuan international guest lecture ini. Imam menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Madura sekalian. Bahasa Madura seperti bukan bahasa nasional, bahasa di luar nasional. Dan saya melihat ternyata yang unik, Madura ini sudah menjadi bahasa yang diadopsi oleh banyak bahasa-bahasa di dunia. Sambil contoh beberapa bahasa Madura yang dipakai di Malaysia misalnya. Mau tahu contohnya? Contoh misalnya kalau Anda jalan-jalan di jalan raya di Malaysia, Anda akan menemukan bahasa selektoh, hati-hati selektoh. Saya pikir-pikir selektoh ini bahasa Madura, selektoh itu sempit gitu ya. Atau ada nama tempat namanya Semenyih gitu. Semenyih saya pikir-pikir ternyata di bahasa Madura Semengih gitu. Orang yang batu-batu mau mati-mati itu Semengih. Oh. Tapi saya lihat orang lain sehat-sehat semua gitu di Semenyih itu. Kemudian ada Seremban. Gitu. Seremban ini kalau dipikir-pikir dari bahasa Madura, Seremban. Oh, ini penafsiran saya. Tapi ada yang paling dekat dengan bahasa Madura. Apa itu? Seluar. Seluar. Kalau dipikir-pikir itu bahasa Madura itu selebar. Oleh karena itu saya pikir Anda harus bangga lahir dan tinggal serta belajar di Madura ini. Insya Allah. Baik. Merupakan sebuah kehormatan buat saya sebenarnya untuk duduk di sini dalam rangka. Saya pikir sebenarnya ini hanyalah diskusi informal, ya diskusi informal, sharing sebagainya. Tapi ternyata Bapak Dekan juga hadir di sini membuat saya semakin grogi. Saya merasa ini salah satu event yang membuat saya paling grogi di antara tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena kalau saya presentasi di luar, di negara-negara di benua-benua sebagaimana Pak Mirza tadi sampaikan, saya tidak ambil pusing bahwa presentasi saya bagus, jelek atau bagaimana, atau saya tidak ada yang kenal. Tetapi sekarang saya berbicara di tempat kelahiran saya, orang-orang Madura. Sehingga kalau saya tidak bisa berbicara dengan baik, maka akan jadi fitnah besar di sini. Sehingga akan lahir fitnator, gitu ya. Oke, ini baik. Saya tidak akan memberikan perkuliahan secara terstruktur karena pada dasarnya kalau kita berbicara Islamic Finance itu merupakan sebuah disiplin yang sangat luas dan sangat besar cakupannya, sehingga untuk forum yang hanya 1 jam 2 jam saya pikir tidak bisa mengcover semuanya. Oleh karena itu mungkin saya hanya fokus bagaimana current trend dan future development daripada Islamic Finance dan banking di dunia umumnya, dan saya akan melihat lagi nanti bagaimana perkembangan dari keuangan Islam, ekonomi syariah di Indonesia pada khususnya. Baik, ini ada beberapa agenda kita yang akan kita diskusikan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Kita akan berbicara bagaimana evolution of Islamic banking and finance from a global perspective. Kemudian kita ada current trend dan future development-nya bagaimana. Kemudian saya akan melihat bagaimana di dalam negeri Islamic Finance itu berkembang dan menyebar di seluruh Nusantara. Kemudian kita juga melihat bagaimana tantangan dan peluangnya di depan, utamanya teman-teman dari mahasiswa Fakultas Ekonomi. Saya pikir ekonomi dan ekonomi syariah ini merupakan satu bidang yang ke depan sangat dibutuhkan, utamanya disiplin ekonomi syariah, karena demand permintaan untuk tenaga kerja terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, itu sangat besar. Saat ini terjadi kelangkaan yang sangat dahsyat terhadap sumber daya manusia, utamanya orang-orang yang mau bekerja di lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan di Indonesia khususnya ataupun di luar negeri. Kita akan melihat nanti bagaimana peta sebenarnya sumber daya itu diperlukan. Terusnya, baik, kalau kita melihat dari sisi historical background, sejarah bagaimana Islamic Finance dan banking itu bermula.
Kita melihat Islamic Banking dan Finance secara institusi itu sebenarnya dimulai pada tahun 1962 dengan lahirnya lembaga tabung haji di Malaysia. Tetapi kalau Anda baca di buku-buku tentang lembaga keuangan syariah, maka akan Anda menjumpai bahwa bank pertama atau lembaga keuangan pertama di dunia yang khusus berbasis Islam itu bukan tahun 62, tapi 63, yaitu di Mesir dengan lahirnya yang disebut dengan Medgamer Bank. Ya, Medgamer Bank itu adalah bank pedesaan yang dilahirkan di Mesir pada tahun 63 dan itu disebut-sebut sebagai bank pertama di dunia. Kemudian pada tahun 75 lahir kemudian lembaga keuangan Islam yang menaungi semua lembaga keuangan syariah di dunia yang disebut dengan Islamic Development Bank. Ya, itu ada di Jeddah yang alhamdulillah bulan kemarin saya berkesempatan ke sana dan gedungnya lumayan besar karena itu didanai oleh negara-negara muslim yang menjadi anggotanya. Baik. Kemudian boleh seterusnya terus diklik ya. Kita lihat sekarang bagaimana dari asalnya lembaga keuangan syariah yang lahir baik itu di Mesir pertama kali atau di Malaysia pertama kali pada tahun 62 atau di Indonesia pada pertama kali tahun 91, ternyata sekarang menunjukkan perkembangan yang sangat dahsyat, yang sangat dramatik. Bahkan disinyalir oleh Halabi dalam penelitiannya bahwa lembaga keuangan Islam, perbankan khususnya, menunjukkan perkembangan yang merupakan salah satu lembaga institusi yang memiliki perkembangan yang paling signifikan di dunia selama beberapa dekade terakhir. Saat ini kalau Anda melihat bahwa hampir di 75 negara, termasuk di dalamnya non-muslim, itu memiliki lembaga keuangan syariah. Bahkan di UK, di London, itu ada sebuah bank yang namanya Islamic Bank of Britain. Itu kepala cabangnya atau manajernya adalah non-muslim. Adalah non-muslim. Ketika ditanya, kenapa Anda sebagai non-muslim malah masuk dan berkecimpung di dalam lembaga keuangan syariah yang secara philosophical background, foundation sebagainya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kemudian dia menjawab bahwa Islam dan Kristen itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan pada sisi akidah, pada sisi aktivitas kesehatan dan sebagainya. Tetapi Islam dan agama-agama lain itu memiliki meeting point, titik temu pada satu hal, yaitu apa? Pengharaman riba. Jadi semua negara, semua agama-agama samawi, termasuk di dalamnya Kristen, Islam, Yahudi, semuanya melarang riba. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa saya masuk kepada lembaga keuangan Islam ini karena agama saya juga melarang riba, atau di sini bunga. Bunga indah didengar tapi tidak indah untuk dinikmati untuk lembaga keuangan. Oleh karena itu kalau Malaysia dia tidak mau memanggil bunga karena terlalu indah disebut. Padahal bunga itu adalah sesuatu yang jahat gitu ya, yang memporak-porandakan ekonomi dunia pada saat ini. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang memakan riba, memakan bunga itu sebenarnya masih lebih dahsyatnya dosanya daripada berzina dengan ibunya sendiri. Luar biasa. Padahal bunga seakan-akan indah, oleh karena itu jangan pakai bunga desa apalagi. Saya coba berkontemplasi kenapa kemudian hadis ini begitu besar ancaman Rasulullah terhadap pelaku riba, terhadap pemakan riba, pemberi riba dan sebagainya, daripada melakukan zina sampai dengan ibunya sendiri. Setelah dianalisa ternyata dilihat bahwa kalau orang berzina maka efek zina itu hanya pada individu itu sendiri, tidak ada efek sosial. Tetapi ketika orang melakukan transaksi berbasis ribawi, maka efeknya multiplier effect. Efeknya memberikan efek ganda, tidak hanya pada pelakunya, tidak hanya pada penerimanya, tapi kepada masyarakatnya, kepada orang-orang sekitarnya memberikan efek yang negatif. Orang-orang yang biasa mengamalkan riba, yang memiliki uang dengan cara riba, dia dengan mudah mengeksploitasi orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Akan timbullah seperti sekarang global financial crisis. Baik, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini sebelumnya.
bagaimana peta perkembangan ekonomi Islam di dunia. Ya. Yang unik bahwa lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan Islam itu tidak hanya berkembang besar di negara-negara Muslim, tetapi negara-negara non-Muslim seperti China, Jepang, Germany, UK, sebagainya, Singapura termasuk, ya, itu ternyata memiliki perkembangan yang sangat besar, dan mereka berambisi malah untuk menjadi Center of Islamic Finance, Islamic Financial Hub, atau pusat dari lembaga keuangan. Kita lihat di Singapura, dan saya buktikan sendiri dulu kemarin saya ke Singapura, bagaimana mereka, orang-orang yang negara sekuler itu memiliki ambisi yang besar untuk menjadikan negaranya sebagai pusat dari lembaga keuangan syariah. Padahal mereka tidak tahu apa-apa terhadap apa itu syariah, apa itu Islam dan sebagainya. Tapi mereka lebih melihat di perspektif bisnis, bahwa ternyata Islamic finance is more profitable. Lembaga keuangan Islam lebih menguntungkan, lebih justice, lebih adil dan sebagainya. Tidak ada eksploitasi dan sebagainya kalau dipraktekkan secara baik dan benar. Di UK misalnya dia malah ingin menjadikan sebagai Islamic Financial Hub di Europe, di Eropa misalnya. Kemudian bahkan di Brunei, negara kecil yang besarnya tidak lebih besar daripada Madura ini, dia malah ingin menjadi apa? Islamic Financial Service Hub for Asia. Dia ingin menjadi lembaga pusat dari lembaga keuangan syariah di Asia. Ini apa? Bahwa sebenarnya di satu sisi tantangan bagi umat Islam untuk bagaimana disiplin atau lembaga keuangan yang mestinya dikuasai oleh orang-orang Islam itu jangan sampai diambil orang lain. Jangan sampai kita menjadi tamu di negeri sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang asing pada konsepnya sendiri. Mestinya kita yang memiliki ambisi di sana, bukan orang lain, bukan negara-negara non-Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, di satu sisi ini menjadi peluang bagi kita bahwa betapa besar peluang kerja untuk berkarir di lembaga keuangan syariah di masa depan, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara yang lain. Next. Oke, sekarang kita lihat sebenarnya kalau kita melihat pusat-pusat lembaga keuangan syariah di dunia itu masih didominasi oleh dua area, dua wilayah, yaitu di Asia Tenggara, kemudian di Middle East. Di Asia masih belum ada yang mengalahkan Malaysia, ya, masih belum ada yang bisa mengalahkan Malaysia. Kemudian di Middle East kita melihat ada beberapa center pusat-pusat keuangan, pusat-pusat lembaga keuangan syariah seperti di Bahrain, Dubai, Kuwait dan sebagainya. Indonesia ini masih seperti sleeping giant. Sleeping giant adalah apa ya? Raksasa yang masih tidur, yang nggak bangun-bangun sampai kapan? Insya Allah Terlalu Joyo kalau sudah ada ekonomi Islam akan bangun secepatnya. Kalau tidak, Madura kita bangun duluan. Madura should be Islamic Financial Center for Indonesia, gitu. Menjadi pusat keuangan Islam di Indonesia. Baik, ini kita melihat bagaimana sebenarnya yang ironis. Kalau kita melihat dari data statistik di sini, bahwa negara-negara yang populasinya Muslim itu ternyata banyak yang tidak unbankable, tidak layak untuk menerima atau untuk menjadi customer bank. Itu yang kemudian salah satu sebab kenapa kemudian lembaga keuangan syariah di negara-negara Muslim itu tidak berkembang. Karena nasabah-nasabah yang mau mengajukan pembiayaan, minta modal dan sebagainya, mereka memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan bisnis yang sangat rendah sekali. Itu yang kemudian kenapa di lembaga-lembaga Muslim, negara-negara Muslim seperti Indonesia termasuk Turki dan sebagainya, mereka tidak kompetitif. Selanjutnya, nah ini current trend daripada perkembangan dari keuangan Islam di dunia saat ini. Pertama misalnya ada upaya untuk standardization effort. Jadi effort bagaimana usaha untuk melakukan standarisasi dari praktis di lembaga keuangan syariah di dunia. Kita melihat bahwa semua negara-negara memiliki prinsip basisnya sendiri, mazhabnya sendiri. Indonesia misalnya, saya sambil contoh ya. Sambil contoh antara Indonesia Malaysia yang paling dekat. Indonesia memiliki basis syafi'iyah yang sangat kental. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia ketika mengeluarkan fatwa itu sangat lebih hati-hati,
sangat hati-hati. Kemudian di Malaysia lebih fleksibel. Ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kemudian apalagi kemudian kalau kita tarik lagi ke Middle East, GCC country, mereka sangat ketat dalam menggunakan fatwa. Oleh karena itu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah produk-produk yang dikeluarkan itu memiliki variasi yang dianggap tidak sama, memiliki perbedaan-perbedaan. Misalnya di Malaysia salah satu produk yang sangat terkenal produk INAH misalnya. Mereka menerima bahkan sejak lahirnya lembaga keuangan yang pertama tahun 83 di Malaysia sudah menggunakan produk INAH itu, produk jual beli INAH. Saya pikir tidak usah menjelaskan itu karena terlalu ini. Ya. Tetapi di Indonesia mereka tidak mau INAH misalnya. Kemudian di Middle East mereka tidak mau. Akhirnya kemudian apa? Produk-produk yang ada di Malaysia pun tidak bisa dijual ke Indonesia, tidak bisa dijual ke GCC misalnya. Sehingga susah untuk melakukan apa yang disebut dengan cross-border transaction, transaksi antar negara. Karena mereka memiliki konsep pemahaman dan ijtihad yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, sehingga itu berimplikasi terhadap perbedaan pada sisi produk. Akhirnya kemudian ada upaya bagaimana supaya ada standar yang baku yang kemudian bisa diikuti oleh semuanya. Misalnya AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, sudah mencoba mengeluarkan apa yang disebut dengan syariah standar. Jadi semuanya ada standar, semua harus mengikuti itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena keberadaan standar internasional itu tidak wajib, akhirnya tidak diikuti oleh semuanya. Indonesia waktu mengadopsi AAOIFI misalnya, dia melakukan modifikasi, penyesuaian, akhirnya kemudian tidak efektif juga. Bahkan Malaysia sekarang malah mengembangkan standar tersendiri, ya, syariah standar khusus Malaysia, dan lagi dibuat. Sehingga itu yang kemudian bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah susah untuk berkembang dan menjadi lembaga keuangan yang menginternasionalisasi. Kemudian tren selanjutnya misalnya cross border deal. Ada penerimaan yang sebenarnya yang kita lihat di dunia termasuk di Indonesia di berbagai yang telah saya sebutkan. Ada banyak hal yang saya pikir tidak perlu saya jelaskan semuanya. Next. Nah, ini beberapa tantangan bagaimana pengembangan ekonomi Islam, keuangan syariah terlepas dari peluangnya yang sangat besar, terlepas dari penerimaan yang luar biasa dari negara-negara dunia termasuk non-Muslim, tapi ternyata Islamic Finance ini mengalami banyak sekali tantangan-tantangan yang mesti dihadapi. Di antaranya misalnya tidak adanya satu regulasi yang bisa dipahami, setidaknya harmonisasi antara satu dengan negara yang lain, sehingga terkesan bahwa kalau kita melihat antara hukum yang ada untuk Islamic Finance di negara yang satu itu kadang bertentangan dengan hukum yang ada di negara yang lainnya, sehingga ketika lembaga keuangan yang ada di satu negara itu mau masuk kepada negara yang lainnya, terjadi apa yang disebut dengan proses adjustment, penyesuaian yang tidak mudah, karena tidak ada unified regulatory framework, tidak ada framework hukum untuk lembaga keuangan syariah yang terintegrasi. Kemudian apalagi itu terkait juga dengan industri development-nya, perkembangan yang juga masih tidak seimbang antara satu negara yang lain. Misalnya di satu negara, lembaga keuangan Islam itu sangat berkembang secara sophisticated, advanced, dan maju sekali, seperti Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan sebagainya. Tapi di negara-negara yang lain itu kemudian perkembangannya ya itu saja, termasuk contohnya Indonesia, Singapura, Brunei, dan sebagainya, masih sangat embrionik, masih sangat dini. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya kemudian perkembangan ini kemudian yang tidak sejalan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi produk, development dan sebagainya, itu membuat satu dengan lain tidak bisa melakukan upaya misalnya kerjasama dan sebagainya.